Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zaki dan selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Korosi 03. Pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan mengenai hukum Faraday dan exchange current density. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri Farhan Armunanto, Paulus King Mulya Lumban Gawal, Azahra Febrianti Mulyo, Muhammad Aufara Raditya, Andi Rizky Widarto, Arita Gasani Labibah, Fahrina Damayanti Pradana, Boris Prakoso, dan Erikson. Next. Untuk table of content pada presentasi kita hari ini, yang pertama di sini ada pengertian dan konsep dasar hukum Faraday, corrosion rate, exchange current density, number of equivalent, serta hubungan dengan V, I, dan IO. Untuk pengertian dan konsep dasar hukum Faraday akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan Azhar Febrianti Mulyo. Oke, boleh langsung di next aja. Oke, jadi sebelumnya itu hukum Faraday adalah aspek kuantitatif dari elektrolisis. Nah, ini tuh dirumuskan oleh penemu namanya Michael Faraday. Dia ini adalah seorang ahli kimia dan fisika dari Inggris. Nah, sebenarnya Faraday ini dia punya dua hukum nih, jadi dua hukum Faraday. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah hukum Faraday 2-nya. Nah, jadi hukum Faraday 2 nih bunyinya adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrod selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut, atau massa ekuivalen tuh biasa kita tulis MEK. Nah, jadi massa ekuivalen zat adalah massa zat dengan jumlah mol setara secara stokiometri dengan 1 mol elektron. Nah, juga massa ekuivalen ini dari suatu unsur sama dengan massa atom relatif dari unsur tersebut dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi yang dialami dalam reaksi elektrolisis. Nah, jadi massa ekuivalen sendiri ini dia memiliki rumus, yaitu rumusnya adalah massa atom relatif atau AR per bilangan oksidasi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada rumus dari hukum Faraday 2. M-nya itu adalah massa sama dengan arus dikali waktu dikali AA. Di sini adalah massa atom relatif per N kali F. Nah, N di sini adalah jumlah elektron yang terjadi ketika suatu unsur bereaksi, dan F di sini adalah tetapan Faraday yang nilainya 96.500. Boleh di next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hubungan hukum Faraday dalam peristiwa korosi. Jadi di hukum Faraday ini biasanya digunakan buat menghitung laju korosi yang didasarkan itu pada kinetika reaksi katodik dan anodik atau reduksi oksidasi. Nah, biasanya berdasarkan hukum empiris ini ada hubungan linear nih antara laju korosi atau pelarutan logam dan laju korosi. Nah, hal tersebut dapat dieksperimenkan dalam persamaan, yaitu Rm sama dengan M besar dibagi N dibagi F dibagi P dikali I core, atau Rm ini bisa dibilang sebagai corrosion rate atau laju korosi. I core ini adalah corrosion current, terus M-nya ini adalah berat dari atom logamnya tersebut, P ini adalah density atau massa jenis, N ini adalah jumlah elektron yang terjadi pada reaksi, F ini adalah konstanta Faraday yaitu 96.500 kolom per mol, dan M per N ini adalah berat ekivalennya. Oke, di sini kami mengambil contoh soal untuk hukum Faraday 2-nya. Di sini ada soal berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan rumus dari Faraday 2, yaitu M sama dengan I kali T kali massa atom relatif per N kali F. Nah, di sini karena yang dicari adalah gram kalsium, maka kita buat nih setengah reaksi reduksi dari kalsium, yaitu Ca2+ plus 2 elektron menjadi Ca. Nah, di sini kita udah ada arusnya itu 10 ampere. Di sini waktunya itu disebutkan 1 jam.
Nah, berarti T-nya itu dijadikan second. Jadi 3.600 second dikali 40. Nah, 40 itu adalah AR dari Ca. Nah, 2 di sini adalah elektron yang terbentuk dari proses reaksi reaksi setengah reduksi kalsium ini. Terus kali F. Nah, sebenarnya F ini tuh bisa 96.500 atau 96.485. Nah, di sini kami menggunakan 96.500. Nah, setelah dihitung-hitung, kami mendapatkan gram kalsium itu sebesar 7,461 gram. Baik, selanjutnya mengenai exchange current density, boleh di next. Oke, secara pengertian terlebih dahulu, exchange current density ini merupakan kepadatan arus seperti namanya current density yang mengalir secara seimbang dalam kesetimbangan dan berada pada kedua arah reaksi. Semakin besar rapat arus pertukarannya atau biasa disebut exchange current, maka akan semakin cepat juga reaksi tersebut berlangsung. Dan begitu sebaliknya, apabila rapat arusnya itu kecil, maka reaksi yang berlangsung juga akan semakin lambat. Nah, saat berbicara mengenai korosi pada suatu reaksi tertentu, arus pertukaran adalah arus dari masing-masing dua arah reaksi yang dapat dibalik. Arus ini dilambangkan sebagai IA, gitu. A di situ menunjukkan menandakan bahwa arus ini merupakan arus yang berjalan pada anodik, dan IC untuk arus katodiknya. Reaksi dapat digambarkan contohnya itu sebagai berikut. Di sini dapat dilihat Fe sebelumnya Fe dalam kondisi solid dioksidasi menjadi Fe2+ dalam bentuk aquos ditambah 2 elektron. Arus resultan dari reaksi di atas adalah 0 karena harus bersih pada kesetimbangan itu sama dengan 0 gitu. Arus pertukaran atau exchange current hanya dapat ditentukan secara eksperimental dan dalam karakterisasi elektrokimia, nilai arus dinormalisasi dengan luas permukaan elektroda atau dilambangkan dengan A dan rapat arus dinyatakan dalam I. Next. Pada persamaannya dengan reaksi setengah sel Fe ini sendiri, dapat diketahui bahwa dengan secara eksperimental current density-nya 0,46 MPa, di mana hubungan reaksi bolak-balik ini juga bernilai dengan current density kali A per N kali bilangan Faraday. Ini selanjutnya lagi. Lalu selanjutnya di sini ada variabel utama yang dapat menyatakan kepadatan arus atau current density. Di sini meliputi 4 hal utama, yaitu komposisi logam, kekasaran permukaan logam, konsentrasi spesies terlarut, serta pengotor. Untuk komposisi logam di sini merupakan komposisi pada logam tersebut yang dapat memengaruhi terhadap reaksi redoks yang terjadi pada kondisi kesetimbangan, serta kekerasan permukaan logam, yaitu merupakan dengan semakin tingginya exchange current density di sini, maka semakin besar luas area permukaannya. Untuk konsentrasi spesies terlarut, konsentrasi reaktan dan produk sangat berpengaruh terhadap exchange current density, dan pengotor yang larut di permukaan logam akan mengurangi exchange current density, contohnya seperti arsenik sulfur dan antimoni. Pada aplikasinya, pada korosi, dapat dilihat bahwa current density ini dilihat sebagai faktor secara kinetik, di mana dengan semakin tingginya current density, maka lama pengkorosian pun juga semakin lama. Dapat dilihat juga dengan rumus current density yang di bawah ini, yang di bawah grafik laju korosi. Nah, ini juga masih lanjutan dari aplikasi current density pada korosi. Salah satu yang metode penghitungan laju korosi yang menggunakan current density adalah metode elektrokimia. Dengan yang di sebelah kanan ini ada rumusnya.
P sama dengan K dikali air logam dikali I per N dikali massa jenis logamnya. Nah, yang di bawahnya itu kalau misalkan logamnya yang dipakai adalah logam campuran. P sama dengan laju penetrasi, I adalah rapat arus listriknya tadi, current density-nya. Terus K sama dengan faktor konstanta, AR logam, N sama dengan jumlah elektron, dan Rho sama dengan massa jenis. Nah, current density ini juga kita temui dalam perhitungan elektrokimia pada fuel cell. Kerapatan arus pertukaran atau I0 dalam reaksi elektrokimia ini dianalogikan dengan konstanta laju dalam reaksi kimia. Namun current density ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Kerapatan arus pertukaran efektif per unit luas geometri elektroda terpengaruh oleh muatan katalis elektroda dan luas permukaan spesifik katalisnya. Kerapatan arus pertukaran efektif pada suhu dan tekanan berapapun diberikan pada persamaan berikut. Ini merupakan persamaan current density pada fuel cell dengan AC di situ merupakan katalis spesifik areanya, ELC sama dengan katalis loadingnya, PR merupakan tekanan parsial dari reaktannya, PRF merupakan tekanan pada tekanan referensi, lalu ada di situ ada gas konstan R, T sama dengan temperatur, dan TRF itu merupakan temperatur yang referensinya. Next. Nah, dalam sel bahan bakar hidrogen atau oksigen, rapat arus pertukaran di anoda itu jauh lebih besar daripada yang ada di katoda. Jadi semakin tinggi rapat arus pertukaran, current density, semakin rendah hambatan energi yang harus diatasi muatan dalam berpindah dari elektrolit ke permukaan katalis. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, semakin tinggi kepadatan arus pertukaran, semakin banyak arus yang dihasilkan di setiap overpotential. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai corrosion rate atau laju korosi. Next slide. Jadi, laju korosi itu dapat diartikan sebagai kecepatan kerusakan logam di lingkungan tertentu. Nah, laju korosi juga dapat didefinisikan sebagai jumlah kehilangan korosi per tahun dalam ketebalannya. Nah, kecepatan atau laju kerusakan tergantung pada kondisi lingkungan dan jenis serta kondisi logam yang dirujuk. Nah, laju korosi yang paling baik dinyatakan dalam bentuk ketebalan atau penurunan berat, di mana permukaan logam berkorosi secara seragam di seluruh area yang telah terbuka atau terpapar oleh korosi. Nah, beberapa data yang harus dikumpulkan saat menghitung laju korosi itu adalah pertama, weight loss atau penurunan berat logam selama periode referensi. Lalu kedua adalah kepadatan logam. Ketiga adalah total luas permukaan. Dan yang terakhir adalah lama waktu yang dibutuhkan. Next slide. Nah, jadi ada 4 parameter yang mempengaruhi laju korosi tersebut. Pertama adalah oksidator. Nah, proses korosi ini sangat bergantung pada reaksi anodik dan reaksi katodik yang berlangsung secara bersamaan. Nah, reaksi anodik menyebabkan logam larut. Agen pengoksidasi harus ada untuk reaksi katodik, dan agen yang paling umum adalah oksigen terlarut atau ion hidrogen. Jika ketersediaan zat pengoksidasi dibatasi, proses korosi akan terhambat atau akan terhenti sama sekali. Konsentrasi hidrogen dapat dengan mudah diukur sebagai nilai pH. Oksigen biasanya ada di air, tetapi tidak di limbah karena terdapat bakteri pemakan oksigen. Lalu parameter kedua adalah konduktivitas listrik elektrolit. Nah, korosi melibatkan reaksi elektrokimia, dan peningkatan konduktivitas listrik elektrolit akan meningkatkan laju korosi atau corrosion rate itu tersebut. Nah, dalam air larutan, kandungan klorida menyebabkan konduktivitas meningkat dengan cepat. Itu contohnya. Lalu parameter ketiga adalah suhu. Peningkatan suhu umumnya akan menyebabkan peningkatan laju korosi. Aturan praktisnya adalah kenaikan 10 derajat akan menggandakan laju korosi tersebut. Dan yang parameter terakhir adalah konsentrasi. Peningkatan konsentrasi biasanya akan meningkatkan laju korosi hingga tingkat maksimum. Konsentrasi yang lebih tinggi di atas tidak akan menghasilkan laju korosi yang lebih tinggi.
Contohnya itu konsentrasi klorida di atas sekitar 1.500 ppm tidak akan meningkatkan laju korosi. Lanjut. Nah, untuk rumus mencari laju korosi sendiri secara umum dilambangkan dengan R sama dengan D per T. Dengan satuannya adalah mu M per Y, di mana dia adalah total loss yang terjadi dan T adalah waktu dalam tahun. Untuk rumus lainnya, biasanya R dirumuskan sebagai M per TA atau IA per NF, di mana I didefinisikan sebagai rapat arus yang rapat arus sendiri dirumuskan dengan I per A. Lalu untuk laju korosi dalam mils per tahun atau MPY, MPY, yaitu R sama dengan 0,129 AI per ND, di mana I satuannya adalah mu A per sentimeter kuadrat dan D satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Lanjut. Ya, lalu untuk contoh soal dan aplikasi hukum Faraday. Nah, untuk mencegah korosi, besi dilapisi dengan tembaga melalui proses electroplating. Larutan yang digunakan adalah CuSO4 dengan kuat arus 10 ampere selama 1 jam. Berapa massa tembaga yang mengendap pada besi? Reaksi yang terjadi pada katoda adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Lalu rumus untuk mencari massa tembaga yang mengendap adalah W sama dengan E dikali I dikali T dibagi F. Dengan E merupakan air Cu dibagi elektron yang terlibat, I 10 ampere, T 3600 second, dan F sebesar 96500. Lalu angkanya dimasukin, W sama dengan 63,5 dibagi 2 dikali 10 dikali 3600 dibagi 96500. Lalu didapatkan 11,8 gram massa tembaga yang melapisi besi untuk mencegah terjadinya korosi. Next. Lalu pada pelapisan besi dengan tembaga, laju pelapisan yang diperlukan adalah 20 gram per jam untuk luas 5.000 mm². Berapa rapat arus yang diperlukan agar electroplating berjalan dengan efisien? Menggunakan rumus yang sama, kita masukkan 20 gram per 3.600 second sama dengan 63,5 dibagi 2 dikali I dibagi 96500. Lalu diperoleh rapat arus agar electroplating berjalan dengan efisien sebesar 16,89 ampere. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai number of equivalent atau jumlah ekuivalen. Di sini mungkin dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi number of equivalent ini dapat diartikan sebagai angka yang menggambarkan berapa banyak elektron atau ion yang berpindah dalam suatu reaksi kimia. Nah, buat ngitungnya sendiri, massa ekuivalen ini bisa melalui rumus massa atom relatif atau MR per valensi. Jadi valensinya itu merupakan valensi yang digunakan dalam reaksi kimianya tersebut. Terus nyambungnya sama Faraday ini, sebelumnya Faraday tadi udah dijelasin juga sama Azahra bahwa massa ekuivalen zat yang diendapkan pada elektroda akan setara dengan muatan listrik yang dialirkan ke dalam sel. Nah, di sini bisa dibuktikan hubungannya dengan peristiwa korosi. Faraday-nya itu adalah massa ekuivalennya itu dibutuhkan dalam perhitungan hukum Faraday-nya, di mana dalam hukum Faraday itu rumusnya adalah F sama dengan I kali T per 96500, dan massa logam yang diendapkannya itu M sama dengan E dikali F, di mana E-nya itu adalah massa ekuivalen tersebut. Mungkin segitu saja. Lanjut ke teman saya. Selanjutnya dari hukum Faraday dan exchange current density dengan potensial, arus, dan laju korosi. Baik, di sini ada beberapa perumusan dasar. Pada hukum Ohm kita ketahui bahwa potensial listrik itu sebanding dengan jumlah arus yang mengalir. Kemudian current density itu dapat dirumuskan sebagai I kecil sama dengan I besar dibagi A, di mana I besar itu adalah arus yang mengalir dan A itu adalah luas permukaan yang teraliri oleh arus tersebut. Kemudian pada laju korosi kita mengetahui bahwa laju korosi ini sebanding dengan yang hilang atau terkorosi. Lanjut.
pada hukum Faraday, kita juga menemukan bahwa pada rumusnya massa yang terkorosi atau massa yang hilang itu sebanding dengan jumlah arus yang dialiri. Maka untuk meningkatkan jumlah massa zat yang terkorosi atau meningkatkan jumlah massa yang hilang dapat dilakukan dengan meningkatkan massa zat yang terkorosi, meningkatkan arus dialiri, kemudian meningkatkan laju korosi atau meningkatkan potensial yang digunakan, di mana ketiga komponen tersebut akan mempengaruhi peningkatan dari massa yang terkorosi. Begitu juga sebaliknya jika ketiga faktor tersebut mengalami penurunan jumlah. Hal tersebut biasa digunakan pada aplikasi hukum Faraday seperti pada electroplating dan electrowinning. Lanjut. Kemudian ada hubungan exchange current density. Dari perumusan exchange laju korosi sebanding dengan jumlah exchange current density. Jadi semakin besar exchange current density-nya, semakin besar juga laju korosinya. Lanjut. Oke, jadi kesimpulannya dari pembahasan kelompok kami pada hari ini, yang pertama hukum Faraday itu adalah hukum Faraday kedua itu berbunyi yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut, seperti yang tadi Azhara sudah jelaskan. Terus exchange current density itu merupakan kepadatan arus yang mengalir secara seimbang dalam kesetimbangan dan berada di kedua arah yang dipengaruhi oleh tadi Aram udah jelasin, yang pertama itu adalah kekasaran permukaan, terus ada pengotor, ada spesimen yang terlarut, itu juga mempengaruhi exchange current density sama komposisi dari logam itu sendiri. Terus ada laju korosi juga tadi dijelasin, yang dimana laju korosi ini adalah jumlah kehilangan korosi per tahun dalam ketebalan. Yang dimana laju korosi itu dipengaruhi oleh yang pertama itu ada oksidator, terus tadi Boris bilang ada suhu, semakin tinggi suhunya semakin tinggi juga laju korosinya, terus ada konsentrasi, semakin tinggi konsentrasinya semakin tinggi laju korosinya, misalnya terus ada lagi konduktivitas elektrolit. Tadi Boris bilang contohnya itu air laut, di mana emang betul laju korosi itu bakal cepet banget kalau berada di daerah laut, yang dimana laut itu mengandung klorida yang meningkatkan konduktivitas elektrolit. Terus tadi Ari juga jelasin number of equivalent, yang dapat diartikan itu sebagai angka yang menggambarkan berapa banyak elektron atau ion yang berpindah dalam suatu reaksi kimia. Terakhir tadi aplikasi current density pada korosi itu tadi Erikson jelasin itu di diagram Tafel, itu bisa sebagai potensial sebagai termodinamiknya, dan sebagai diagram bisa dipakai di diagram laju korosi dengan current density. Next. Oke, demikian presentasi kelompok 1 tentang current density dan hukum Faraday. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.